Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mengkaji tentang membaca Quran. Jadi tema yang saya sampaikan itu khatam Al-Quran sebulan sekali. Ini saya kasih kata-kata keren ya. Jadi memang kalau khatam Quran sebulan sekali itu memang keren ya. Masing-masing orang tentu berbeda kemampuan membaca Qurannya, kecepatan, kelancaran, sehingga mungkin per hari masing-masing orang beda. Sehari kalau seorang hafid, seorang yang hafal Al-Quran mungkin bisa 3-5 juz. Ya, karena dia sudah sangat lancar ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang bahkan satu lembar pun mungkin agak sulit ya. Jadi sehari satu lembar saja sulit. Nah, baik, Rasulullah dalam hal kaitannya dengan kuantitas membaca Quran ini pernah bersabda. Oke ya, saya baca, kita pelajari kata per kata. Fa'an Abdullah bin Amrin, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra' al-Qur'ana fi syahrin. Bacalah, artinya khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Kemudian Abdullah bin Amr menyahut, ini ajitu kuatan hatta. Kalau diterjemahkan libasnya, ya Rasulullah, saya bisa khatam kurang dari 1 bulan atau lebih cepat dari 1 bulan. Kemudian Rasulullah menjawab, faqra'u fi sab'in. Khatamkanlah dalam waktu sepekan, 7 hari. Wala tazid ala dzalik, dan jangan khatam kurang dari sepekan. Nah, para pemirsa, jadi ini hadis ini saya kira kok pas ya. Kalau bagi kita itu sedengan. Ini bahasa Jawanya itu sedengan. Pas bagi kita. 1 juz 1 hari saya kira tepat untuk kita. Ya. Maka kemudian sekarang ini ada program one day one juz. Kalau dalam bahasa Arab itu juz'un fil yaum, 1 juz 1 hari. Nah, kalau mau ya berarti kita bisa mengamalkan hadis ini. Nah, teknisnya ya itu misalnya ini masing-masing orang sekali lagi ini berbeda-beda ya. Ada yang setelah subuh 4 lembar, setelah maghrib 4 lembar. Ini memang rata-rata mushaf Al-Quran itu sekitar 8-9 lembar. Ya, tapi memang beda-beda ya. Apalagi kalau nanti di HP. Ya. Di HP beda lagi. Tapi ini misalnya kita hitungannya adalah hitungan dengan mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian ada model lagi setelah maghrib 3 lembar. Setelah subuh 3 lembar. Setelah isya 2 lembar. Atau model 3, setelah maghrib 2 lembar. Setelah isya 2 lembar. Setelah subuh 2 lembar. Setelah zuhur 1 lembar. Setelah asar 1 lembar.
Ada lagi yang sudah sekaligus saja satu juz, ya misalnya habis maghrib atau habis ini modik. Yang penting kalau di dalam hadis tadi itu sebaiknya 1 bulan kita itu bisa hatam sekali. Nah, kenapa 1 juz 1 hari? Ya, ini masalah operasional, masalah teknis saja. Karena 1 bulan rata-rata 30 hari ya sudah. Kebetulan Al-Quran juga 30 juz, ya. Kok sudah pas ya? Jadi 1 juz 1 hari saya kira sudah sangat pas bagi kita semua. Hanya lebih baik mana? Misalnya 1 juz langsung atau dengan cara sedikit demi sedikit, ya seperti tadi contoh tadi, ya. Nah dalam hal ini apa namanya, kalau disuruh milih tentu lebih baik adalah model dengan sedikit demi sedikit, ya. Jadi ini misalnya kenapa kita tadi setelah sholat merutinkan membaca Quran, ya seperti contoh-contoh di atas tadi, ya. Karena kalau sedikit demi sedikit itu kita punya waktu untuk mentadabburi kandungan Al-Quran, ya, jadi ada kesempatan untuk memahami kandungan Al-Quran, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah hudan, petunjuk, maka tidak sekedar hanya dibaca di lisan. Kemudian yang kedua, tidak merasa lelah, ya. Jadi kalau sekaligus 1 juz mungkin bagi yang sudah lanjut usia itu berat, memotonnya itu ndrejes. Jadi kalau nonton TV, pegang HP itu seling. Tapi kalau baca Quran 1 halaman saja itu sudah sudah langsung berair matanya, itu lelah. Jadi kalau sedikit demi sedikit mungkin itu sisi positifnya, kita tidak cepat. Nah yang terpenting juga, ahabbul a'mal ilallah ta'ala, sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adwamuha, yaitu kontinunya, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi kalau disuruh milih 1 juz langsung dalam satu waktu atau 5 kali dikit sedikit, tentu lebih baik adalah yang 5 kali sedikit demi sedikit. Karena apa? Ini pengaruh membaca Al-Quran akan lebih terasa seharian, ya. Jadi habis subuh sudah baca, habis zuhur baca, habis asar baca, maghrib, itu pengaruhnya asarnya lebih terasa seharian. Semoga Allah memberi taufik, memberi pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.